Ya, selamat sore semuanya. Eh, kita mulai saja untuk ya pada sore hari ini. Seperti biasa, saya minta untuk membuka sebentar videonya. Baik, mengingatkan untuk kelas B, ya kelas B harap mengisi di chatting, ya di chatting mengisikan nama dan NIM, ya sebagai pengganti presensi kehadiran. Ya, silahkan diisi di chattingnya untuk khusus kelas B. Kalau yang kelas C tidak perlu, karena kelas C presensinya melalui OJW. Baik, saya mulai saja. Kita lanjutkan untuk aliran eksternal minggu kemarin. Oke. Ya, kemarin kita sudah sampai di sini ya. Ya, kita sudah bahas di sini adanya bagaimana ada drag force yang terjadi pada plat ya, plat yang diletakkan secara paralel maupun yang tegak lurus terhadap aliran. Kemudian ini adalah sebuah gambar, nanti kita lihat lagi ya di slide berikutnya ada yang lebih detail penjelasan. Di sini adalah penjelasan bagaimana terjadinya lift pada sebuah airfoil, di mana airfoil ini biasanya dipakai pada sebagai profil atau cross section dari sayap pesawat. Ya, sini dia akan mendapatkan gaya angkat ya dalam posisi seperti ini, dia akan mendapatkan gaya angkat, gaya lift, dan selain itu juga ada gaya drag atau gaya hambat yang dihasilkan. Kemudian tanda plus minus di sini menyatakan besarnya tekanan ya, tekanan di bagian atas ya, dan tekanan bagian bawah dari foil. Di sini kalau plus berarti dia lebih tinggi daripada tekanan atmosfer ya. Kemudian kalau minus dia kurang dari tekanan atmosfer dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau sekarang kita lihat secara sedikit lebih dalam mengenai drag atau gaya hambat. Ya, gaya hambat sendiri bisa kita sementara ini ya untuk dalam perkuliahan mekanika fluida adalah bisa kita uraikan menjadi dua buah tipe drag ya. Sebenarnya nanti ada tipe-tipe yang lain, tapi untuk perkuliahan kali ini kita cukup mengenal dua macam tipe drag atau tipe gaya hambat, yaitu adalah friction drag dan pressure drag. Ya, friction drag itu kadang-kadang atau lebih lengkapnya sebenarnya disebut sebagai skin friction drag atau hambatan karena kulit ya, gesekan pada kulit atau pada permukaan. Tapi biasanya diringkas saja sebagai friction drag saja. Kemudian penyebabnya itu adalah akibat gesekan antara fluida atau udara yang viskus, yang punya viskositas dengan permukaan dari dinding atau permukaan dari benda ya, misalkan permukaan sayap atau permukaan airfoil. Kemudian yang satu lagi, drag yang satu lagi itu adalah yang berkaitan langsung dengan pressure, itu disebut sebagai pressure drag. Ya, ini juga biasa disebut sebagai form drag. Ya, pressure drag ini kadang-kadang disebut juga sebagai form drag, ya, karena berkaitan dengan bentuk. Ya, dia sangat terkait atau sangat tergantung kepada bentuk benda. Ya. Bentuk bendanya akan mempengaruhi sekali terhadap besarnya form drag. Nah, kita sudah punya persamaan yang menghubungkan antara koefisien gesek dan gaya gesek, juga koefisien ini apa namanya? Di sini koefisien yang khusus yang terkait dengan friction, skin friction, ya. Dan ini adalah yang terkait dengan
tekanan atau form, ya, pressure drag atau form drag. Ya, semua sama Fd per friction, jadi gaya gesek dibagi setengah rho V kuadrat kali A, ini juga Fd pressure, ya, gaya hambat, ya, gaya drag akibat tekanan, akibat form, dibagi setengah rho V kuadrat A, sama saja. Yang beda adalah frictionnya ini. Nah, biasanya lebih umum dinyatakan dalam satu kesatuan, ya, meskipun kita bisa uraikan masing-masing. Kalau kita jumlahkan total drag-nya, total koefisien drag-nya itu adalah sama dengan CD akibat friction ditambah CD akibat pressure. Ya, demikian juga untuk gaya drag-nya itu adalah ada Fd gaya akibat friction dan juga ada gaya hambat akibat pressure. Nah, ini adalah sebuah contoh variasi antara friction, pressure, dan total drag koefisien, ya, dari sebuah benda yang streamline, ya, dengan perbandingan dengan variasi ini, ya, variasi thickness to chord, ya, length ratio. Jadi variasinya adalah perbandingan antara chord, antara tebal, antara thickness, ya, tebalnya ini dinyatakan sebagai D dibagi dengan panjang ini atau chord length, ya, panjang chord dari airfoil. Kalau dilihat di sini dalam grafik, kita bisa melihat bahwa apabila kalau D per L semakin besar, artinya adalah airfoilnya ini semakin menebal, ya, thickness-nya semakin membesar. Ya, karena kalau thickness-nya semakin besar, maka kita bisa lihat bahwa friction drag-nya itu akan semakin turun. Di sisi lain, pressure drag-nya akan semakin naik. Ya. Sedangkan total drag-nya itu adalah dia membentuk seperti cekungan, ya, cekungan seperti ini. Ya. Nah, di mana ada satu titik di mana dia akan mempunyai nilai CD yang paling kecil, ya. Ini untuk kondisi drag per thickness per chord length, ya, kondisi tertentu. Ya, jadi ini bervariasi. Ya, bentuknya sangat berpengaruh. Ya. Oke. Dan sekali lagi bahwa untuk nilai koefisien drag pada airfoil dan pada thin bodies yang lain, jadi benda-benda yang tipis yang lain, seperti pada plat tipis, ya, di sini luasannya adalah berdasar pada planform, ya, bukan pada frontal area. Jadi kalau planform di sini, ini berarti adalah panjang chordnya ini kalikan panjang dari, kalau ini ada panjangnya sayap atau panjangnya airfoil, misalkan ini bentuknya adalah ke sana, ya. Ya, ini ada panjangnya misalkan. Nah, ini planformnya A-nya adalah sama dengan chord length, ya, atau dalam hal ini tulis sebagai L, ya, L-nya sama dengan panjang chord, ya, kali dengan L-nya ini, L kecilnya, ya, panjang kesananya. Atau span wise-nya kan biasanya ditulis sebagai C kali S gitu, ya. Nah, itu untuk antara pressure drag dan friction drag, ya, yang berpengaruh terhadap total drag. Ya. Di sini ada komponen-komponennya. Oke, sekarang kita tinjau lagi suatu fenomena yang sering terjadi pada aliran, yaitu adalah flow spiration. Ya, flow spiration itu adalah fenomena di mana pada kecepatan tertentu fluid stream ini akan terpisah, ya, akan terpisah atau lepas dari permukaan benda. Contohnya pada air terjunan, ada sebuah terjunan seperti ini. Ya. Kalau airnya mengalir sangat lambat, ya, mengalir sangat lambat, maka dia akan menempel sini. Ya. Nah, begitu alirannya semakin meningkat kecepatannya, maka dia akan semakin meningkat kecepatannya, maka dia tidak akan menempel tapi akan lepas. Nah, ini adalah contoh di mana terjadi sparasi di sini. Nah, apa efeknya terjadi sparasi? Kalau kita lihat di sini, ya, pada saat ini transparasi, dia tidak akan mengikuti permukaan dari benda, ya, seperti pada terjunan tadi.
Ini berlaku baik pada fluida cair seperti air ataupun fluida gas seperti udara. Ya, ini bisa terjadi pada dua tipe fluida tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan ini fluidanya ini terlepas di sini, transparasi di sini, maka dia akan attach kembali di ada jarak tertentu di sini. Ya. Nah, di area di bawahnya ini akan terbentuk sirkulasi. Ya, di sini ada sirkulasi, ini adalah spirated flow region atau daerah aliran yang tersparasi. Dia berputar di sini. Ya. Ya. Daerah ini, ya putaran di sini, ini adalah dia akan memengaruhi aliran di sekitarnya. Ya. Di sini mempunyai tekanan yang rendah, low pressure. Ya. Daerah ini mempunyai tekanan rendah, low pressure. Ya. Kemudian ini akan menimbulkan kalau terjadi pada airfoil maka akan bisa menimbulkan adanya tambahan drag ya atau bahkan bisa menimbulkan stall ya kalau dia terjadi pada sepanjang permukaan. Ya. Jadi fenomena ini sering terjadi kalau pada aliran. Dan ini menimbulkan rugi-rugi ya. Nah, separasi ini akan menimbulkan rugi-rugi pada aliran. Ya, kalau kita kemarin belajar aliran internal, ini kan menyebabkan koefisien ruginya menjadi besar ya, nilai K-nya menjadi besar. Ya. Kalau ini dihilangkan, dibuat smooth ya, sehingga kalau alirannya untuk menghindarkan atau mengurangi terjadi aspirasi, maka mestinya kan dibuat smooth seperti ini. Ya, sehingga bisa berbelok. Nah, kondisi aspirasi itu bisa terjadi juga pada sebuah permukaan airfoil. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini di sini adalah aliran udara bebas, di mana masih bisa dikatakan aliran uniform. Ya. Kecepatan udaranya di sini adalah uniform. Kemudian ini adalah upstream atau di bagian depan dari airfoil. Pada saat mendekat ke airfoil, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Dia akan mendapat pada kondisi di mana kecepatannya 0 pada permukaan airfoil, ya, maka di sini ini adalah yang dinamakan titik stagnasi, ya, di mana V-nya menjadi sama dengan 0, titik stagnasi. Kalau V-nya sama dengan 0, maka tekanan di sini berarti akan menjadi maksimum. Ya, tekanan di titik stagnasi adalah menjadi maksimum. Ya. Seperti yang kita sudah bahas kemarin ada P total, ya ini adalah sama dengan P statik atau P stagnasi ya di sini ya. P stagnasi adalah P statik ditambah dengan P dinamik. Ya. Nah, dalam kasus ini P dinamiknya adalah 0 sehingga P statiknya sama dengan P stagnasi. Nah, kemudian pada awalnya lapis batas atau boundary layer yang terbentuk di bagian awal airfoil ini adalah berupa laminar boundary layer. Ya, laminar boundary layer. Kemudian di titik tertentu dia menjadi transisi, ya, terjadi transisi. Ya, boundary layernya transisi. Jadi antara laminar dan turbulen. Kemudian di daerah tertentu di sini terjadi semakin tebal, ini menjadi alirannya menjadi turbulen. Ya. Dan di titik yang tertentu juga di sini misalkan, ini adalah titik di mana terjadinya spirasi atau aliran udara ini sudah tidak streamline ini tidak melekat pada permukaan airfoil. Yang dinyatakan ini turbulen seperti ini tidak berarti alirannya lepas ya. Ini hanya menyatakan tebal lapis batasnya. Ada penebalan boundary layer ya. Boundary layer teknisnya bertambah pada aliran yang turbulen. Tapi dia kalau di sini dia terlepas. Ya. Terlepas, apa yang terjadi di belakang? Yang di belakang ini adalah adanya sirkulasi tadi, seperti di sini. Nah, spirated flow region. Ya, daerah yang belakangnya adalah spirated flow region. Ya. Di ini ada, nah ini muter di sini. Itu juga yang di bawah. Jadi separasi bisa terjadi di atas dan di bawah juga mungkin terjadi.
Ya, yang di belakangnya ini adalah viscous weak. Ya, ada weak belakangnya. Nah, apa yang disebut weak? Weak ini adalah daerah aliran ya di belakang benda. Ya. Daerah aliran di belakang benda, di mana efek dari benda pada kecepatan ini dirasakan. Ya, efek karena adanya benda ya. Ya, adanya benda, akibat adanya benda terhadap kecepatan aliran udara itu terasa. Ini disebut sebagai wake. Ya. Bagaimana arah alirannya di sini acak. Ya. Ini ke sana. Ya. Kemudian di sini balik lagi ke sana. Ini ke sana. Ya. Ini ke sana. Sana. Ya. Ini yang disebut wake itu seperti ini. Ya. Kalau Anda misalkan meletakkan sebuah anemometer di belakang di sini, misalkan ada pakai pitot ya, pitot static tube di sini untuk mengukur kecepatan aliran, maka pada reading Anda, pembacaan Anda, kecepatannya tidak akan stabil. Dia akan bergerak naik turun naik turun naik turun ya. Tidak bisa, akan susah terukur. Seperti kalau Anda mengukur kecepatan aliran udara yang alirannya turbulens, itu juga akan naik turun kecepatannya. Ya. Ini adalah contoh sparasi pada aliran yang melintasi bola tenis ya. Nah, ini adalah wake region-nya. Jadi dia diukur, wake ini adalah setelah dia tersparasi, katakanlah ini kalau dilihat gambarnya, kemungkinan dia tersparasi di daerah sini, di daerah sparasi. Ya. Nah, kalau kita lihat kita tinjau sparasi aliran pada airfoil, ya, pada umumnya itu untuk sebuah airfoil memang dia akan yang tipe low speed airfoil ya, airfoil dengan untuk kecepatan rendah, itu adalah biasanya akan tersparasi secara keseluruhan itu kalau sudut serangnya lebih besar dari 15 derajat. Ya. Yang dimaksud sudut serang itu adalah sudut yang dibentuk antara chord length, antara garis chord ini, ya, chord dari sebuah airfoil, misalnya ini saya gambarkan garis chordnya, tidak bisa lurus ya. Garis chordnya ini yang dibentuk antara garis chord dengan ini, aliran udara bebas ini. Jadi kalau misalkan ini airfoil saya ini adalah chordnya. Chord itu adalah garis chord itu, dia menghubungkan antara leading edge, ya, bagian depan, leading edge ke trailing edge. Ini adalah disebut sebagai chord length. Nah, sudut yang dibentuk antara ini dan ini adalah yang disebut sebagai alpha, ini adalah angle of attack atau sudut serang. Nah, pada umumnya airfoil dengan sudut serang yang lebih besar dari 15 derajat itu alirannya akan tersparasi secara keseluruhan, ya, semuanya tersparasi dari permukaan, sehingga akan ada penurunan lift secara drastis. Gaya liftnya turun drastis dan menyebabkan airfoil tersebut stall. Ya, stall atau kehilangan gaya angkat. Jadi kalau posisi stall ya sudah jatuh istilahnya, tidak ada gaya mengangkat dia lagi. Ya. Dilihat di gambar ini menyatakan menggambarkan visualisasi aliran sekitar airfoil pada berbagai sudut serang. Nah, kalau dilihat di sini, ini Anda bisa lihat ya, wake-nya itu terlihat di sini. Ya, asapnya itu, garis asapnya tidak bisa membentuk streamline yang bagus, karena dia mulai arahnya berantakan. Ya, vektor kecepatannya ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Ini pada sudut serang benda. Pada saat sudut serangnya dinaikkan, ya, ini ada peningkatan gaya angkat meningkat. Gaya drag juga bisa saja dia juga meningkat. Ya. Ini Anda bisa melihat bahwa wake-nya juga meningkat. Ya, wake-nya meningkat. Dia tersparasi mungkin di daerah sekitar ini dia tersparasi. Sparation point-nya. Kalau ini mungkin dia tersparasinya di daerah ini. Kalau sudut serangnya ditingkatkan lagi, seperti katakanlah sampai di atas 15 derajat, maka yang terjadi, sparasi pindah di sini.
disparasi terjadi di ujung di sini. Nah, alirannya Anda bisa melihat tidak ada yang melekat pada permukaan sama sekali. Ya, kondisi ini adalah kondisi stall. Ya, semua aliran ini tersparasi atau terpisah dari. Nah, ini sudah mendekati, kalau masih ada gaya angkat di sini ya, ini mungkin kalau di tambah sedikit lagi, ya dia akan hilang. FL-nya ini akan hilang. Di sini masih dinyatakan ada sedikit sekali. Ya, ada sedikit gaya angkat. Dan drag-nya di sini sangat besar. Ya. Kalau ini dibandingkan, mungkin ada gaya angkat, tapi kalau nanti gaya angkatnya ini kurang dari berat dari bendanya, atau misalkan berat dari pesawat misalkan, ya. Kalau W-nya di sini kondisi W lebih besar dari FL, maka dia akan jatuh. Ya. Nah, tipe sparasi itu sendiri itu ada bermacam-macam sebenarnya. Ada sparasi yang dimulai dari trailing edge, dimulai dari belakang, ini. Kemudian saat sudut serangnya dinaikkan, dia bergerak ke depan. Ya, sampai kemudian tersparasi sepenuhnya dari permukaan airfoil. Ini biasa terjadi pada airfoil dengan yang ukurannya thickness-nya cukup besar, yang punya ketebalan cukup besar. Ya. Pada low speed airfoil ini biasanya terjadi fenomenanya seperti ini. Kemudian ada juga untuk yang airfoil dengan thickness atau dengan ketebalan tipis, maka sparasinya itu mulai di bagian depan, di ujung. Tetapi dia kemudian reattach. Ya. Di sini lepas, kemudian di sini ada dia reattach, melekat kembali. Ya, melekat kembali. Ya. Kemudian di sini dia tidak bertambah besar, seperti mengecil. Tapi pada posisi sudut serang tertentu, ini mendadak akan pecah. Ya. Bubble-nya ini, dia membentuk spiration bubble ini, atau gelembung sparasi. Pada sudut serang tertentu, maka ini akan mendadak pecah. Ya. Kalau mendadak pecah, maka dia akan terjadi stall secara mendadak. Ya. Bedanya dengan yang airfoil-nya tebal, maka penurunan lift-nya itu terjadi secara bertahap. Terjadi penurunan lift-nya secara bertahap. Kemudian baru nanti stall. Nah, kalau di sini dia stall itu terjadi mendadak, begitu saja hilang lift-nya ya, mendadak hilang. Ya. Ini berbahaya untuk kondisi penerbangan yang seperti ini. Kemudian yang thin airfoil, ini biasanya untuk yang high speed airfoil. Ya, ini juga sama, terjadi spiration bubble, ya, ada gelembung sparasi di bagian depan. Kemudian saat sudut serangnya meningkat, spiration bubble-nya itu memanjang ke belakang. Kemudian setelah sampai di belakang, ditambah lagi sudut serangnya, dia baru bursting atau pecah. Nah, ini baru terjadi stall. Nah, itu adalah kira-kira fenomena sparasi yang bisa terjadi pada airfoil. Nah, drag coefficient atau koefisien gaya hambat ini akan menunjukkan sifat yang berbeda ya pada aliran yang Reynolds rendah atau creeping. Reynolds rendah itu yang kurang dari 1, ya, creeping flow. Kemudian akan berbeda dengan yang moderate flow atau aliran laminer ya. Reynolds moderate itu adalah yang masih masuk laminer. Kemudian juga akan berbeda dengan Reynolds tinggi atau yang turbulen. Efek inersia itu bisa diabaikan pada angka Reynolds rendah. Aliran dengan angka Reynolds rendah atau creeping flow tadi, yaitu Reynolds number kurang dari 1, itu efek inersianya bisa diabaikan. Yang ada adalah efek viskosnya yang bekerja pada airfoil. Ya. Itu yang menyebabkan gaya-gaya pada airfoil adalah efek viskosnya. Ya. Kalau pada Reynolds number sangat rendah, ini seolah-olah fluida itu membungkus bodi secara halus. Kemudian drag coefficient ini adalah kalau pada kondisi creeping flow, pada kondisi Reynolds number kurang dari 1, kurang sama dengan 1, maka dia adalah berbanding terbalik dengan secara proporsional dengan angka Reynolds-nya. Nah, untuk kasus sphere atau bola, CD-nya itu nilainya adalah sama dengan 24 per RE. Ini
Sudah ada equation-nya untuk mencari nilai koefisien drag dari sphere atau bola. Sphere atau dalam ini adalah bentuk bola. Nilainya adalah ini. Nilai CD-nya. Sehingga drag koefisien yang bekerja pada benda spherical, benda bulat, ya. Tapi ini hanya pada syaratnya adalah terjadi pada aliran atau pada kecepatan pada angka Reynolds yang sangat rendah, maka persamaan gaya drag-nya, FD-nya, ya, gaya drag atau FD itu adalah CD kali A kali rho V kuadrat per 2. Kalau kita masukkan nilai CD-nya 24 per RE, ya, kemudian A-nya kita ganti dengan permukaan bola, ya, maka kita bisa mendapatkan persamaan bahwa untuk spherical object atau benda bulat pada kondisi kecepatan Reynolds rendah, gaya drag-nya adalah sama dengan 3pi kali mu kali V kali D. V-nya adalah kecepatannya. D-nya diameter bolanya atau diameter sfer. Ini adalah merupakan yang disebut sebagai hukum Stokes. Hukum Stokes. Nah, ini adalah beberapa contoh objek, benda, di mana nilai CD pada kondisi Reynolds number kurang dari 1. Ya, untuk Reynolds number kurang dari 1. Ya. Nah, A-nya, kita mengambil A-nya adalah, tadi bukan selimut bola ya, saya salah menyatakan. Ini adalah frontal area ya. Kalau bola, frontal areanya adalah luas lingkaran. Ya, luas lingkaran. Ya. Ini sama seperti pada kasus sfer, semua A-nya adalah pi per 4 D kuadrat. Ini adalah luas lingkaran semua, meskipun bentuknya berbeda-beda. Bentuk sfer, bentuk hemisfer atau setengah bola, bentuk circular disk dengan arah aliran normal terhadap permukaan, dan bentuk circular disk dengan arah aliran paralel terhadap permukaan. Ini semuanya mempunyai A yang sama. Ya, semuanya ini A-nya adalah luas lingkaran, pi per 4 D kuadrat. Dan kalau dalam kasus ini untuk RE kurang dari 1, maka nilai CD-nya adalah 24 per RE. Di sini untuk hemisfer adalah 22,2 per RE. Ya. Kemudian circular disk adalah 20,24 per RE, kalau ini normal terhadap permukaan. Nah, kalau paralel terhadap permukaan, alirannya CD-nya adalah 13,6 per RE. Ya. Ini adalah nilai koefisien drag-nya masing-masing. Berarti bisa dikatakan kalau dari 4 bentuk ini, ya, dengan A yang sama, dengan nilai RE yang sama, maka sfer ini justru mempunyai nilai CD yang paling besar. Ya, koefisien drag-nya paling besar dibanding yang lain. Pada tabel berikut, ini adalah koefisien drag untuk berbagai bentuk benda 2 dimensi. Ya, ini ingat, ini gambarnya ini 2 dimensi. Ya, 2 dimensi dengan nilai RE-nya adalah lebih besar dari 10.000. Ya. Dengan frontal areanya itu adalah B kali D. Dengan catatan, D-nya adalah panjang pada arah normal terhadap halaman ini. B-nya itu satu satuan, ya, satu satuan tegak lurus terhadap gambar arahnya. Ini adalah bentuk square, kotak, batang kotak, square dengan ada radius pada sudut-sudutnya. Kita bisa melihat bagaimana dengan pemberian radius. Ya, ada radius seperti ini, perubahan kecil saja pada benda, bisa menurunkan nilai CD-nya sebesar 1,0. R per D-nya ini 0,2. Ya, radius kelengkungannya ini, yang di sudutnya 0,2 R per D-nya. Perbandingan radius dengan D-nya
sangat kecil 0,2, tapi bisa menurunkan CD dari 2,2 ke 1,2. Kemudian yang rektangular, yang kotak seperti ini, ya, dengan sudut tajam, ya, ini tergantung pada aspek rasionya ya, L per D-nya. L per D. Ya, L per D nilainya kalau 0,0 ini adalah bisa dianggap sebagai, kalau 0,0 berarti dia dianggap sebagai plat tipis. Ya. Kemudian 0,1, 0,5, 1,0, ya, semakin memanjang ke sana. Ya, ini nilai CD. Ya. Kemudian bentuk melingkar pada bagian ujung, ya, ini ada nilai CD-nya. Ini seperti bentuk peluru ya, seperti bentuk peluru. Ya. Oke, kemudian bentuk bulat, circular rod, kemudian eliptik, ini semua ada semua. Ini sekali lagi ini adalah bentuk dua dimensinya. Oke. Kita kembali lagi ke misalkan kita lihat sebuah plat, ya, sebuah plat datar. Ya. Kemudian aliran fluidanya adalah paralel melintasi bagian atas dari plat tersebut. Maka kalau ada kecepatan fluida yang melintasi permukaan, maka di sini akan menyebabkan terbentuknya lapis batas, ya, boundary layer. Ya, terbentuk boundary layer pada permukaan plat tersebut. Ya. Ini digambarkan satu sisi saja. Ya. Kalau platnya misalkan di sini begini, ya digambarkan di dua sisi juga boleh. Nah, ini adalah bagaimana daerah boundary layer yang awalnya adalah dia masih laminer, kemudian ini ada daerah transisi, dan kemudian ada daerah turbulen. Ya, di mana dalam daerah turbulen boundary layer sendiri, di situ kalau dibagi-bagi ada daerah viscous sublayer, ada bagian paling dekat dengan permukaan, kemudian ada buffer layer, dan ada overlap layer. Ya, ini sama seperti yang kita bahas di internal flow dulu. Ya, daerah yang di dalam boundary layer ini adalah yang daerah yang di mana terpengaruh oleh viskositas, ya, atau bisa dikatakan kalau dalam Reynolds number-nya adalah Reynolds number-nya ini adalah rendah, ya, karena inersianya jauh lebih rendah dibandingkan gaya inersianya lebih rendah daripada gaya viskosnya. Ini dipengaruhi oleh viskos. Sedangkan yang di atas di sini di luar boundary layer ini dipengaruhi oleh inersia, atau bisa dianggap bahwa alirannya itu dianggap non viskus, ya. Non viskus itu untuk yang di luar boundary layer. Ya, karena di sini hanya aliran antara udara dengan udara sendiri, ya, dia tidak kontak dengan wall atau tidak kontak dengan permukaan padat. Kemudian tebal dari boundary layer atau delta ini, boundary layer thickness-nya ini adalah didefinisikan sebagai jarak Y dari permukaan, di mana kecepatannya itu adalah sama dengan 0,99 V. Ya. Jadi kalau di D ini kan berubah-ubah, ya, delta, ya, tebal boundary layer kan berubah-ubah. Ya, batasnya persis di pada batas permukaan boundary layer ini adalah nilai V-nya adalah sama dengan, atau U-nya, kecepatan arah X-nya, U-nya adalah 0,99 V. Ya, ini semua sama. Oke. Ini penjelasannya, daerah yang sangat dekat dinding, di mana efek viskus sangat dominan, disebut viscous sublayer. Velocity-nya itu adalah profil kecepatannya itu adalah mendekati linear, dan alirannya masih streamline. Sehingga kadang-kadang disebut juga laminar sublayer, ya, karena kalau dilihat distribusi streamline-nya itu masih laminar, ya, pada daerah viscous sublayer ini. Di atasnya ada buffer layer, di mana efek turbulen menjadi berpengaruh, tapi alirannya masih didominasi oleh efek viskositasnya atau efek viskusnya. Di atas buffer layer ada overlap layer, turbulennya menjadi lebih berpengaruh, tapi belum dominan sekali. Dan di atasnya baru turbulen layer itu adalah daerah di mana turbulen efek
mendominasi efek di atas lebih dari efek viskusnya. Transisi aliran dari laminer menjadi turbulen, ya, dari laminer menjadi turbulen, itu akan tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah geometri permukaan atau surface geometry. Yang kedua adalah surface roughness-nya. Yang ketiga adalah upstream velocity-nya. Empat adalah surface temperature-nya. Dan yang terakhir adalah tipe fluidanya. Ya. Nah, yang paling tepat untuk mengkarakterisasikan yaitu tetap kita dengan berdasarkan pada Reynolds number-nya. Seperti pada kasus aliran dalam pipa. Ya. Reynolds number di sini diukurnya, kan kita tahu bahwa Reynolds number persamaannya adalah rho Vx per mu. Ya. Kalau di dalam saluran dalam pipa kan kita mengenalnya adalah rho Vd per mu. Ya, ini untuk aliran dalam pipa. Ya, D-nya adalah diameter pipa. Nah, pada aliran eksternal, dalam hal ini adalah aliran udara, aliran fluida melintasi plat, ya, melintasi plat datar, maka D-nya kita ganti dengan X. Ya, X itu adalah diukur sebagai jarak dari leading edge. Ya. Jarak X dari leading edge. Jadi kalau ini adalah awal mulanya tadi begini, ini adalah P-nya. Nah, X itu adalah jarak tempuh dari leading edge. Ini adalah leading edge-nya. Nah, ke sana itu adalah X-nya. Ya. Nah, angka kritisnya, critical Reynolds number-nya, angka Reynolds kritisnya, itu adalah pada kondisi aliran melintasi plat itu adalah pada nilai REX-nya, Reynolds number X critical-nya adalah pada 5 kali 10 pangkat 5. Ya, itu adalah kritisnya, di mana dia akan berubah menjadi turbulen. Ya, setelah itu dia akan menjadi turbulen. Kemudian kita bisa mencari koefisien gesek ya, pada permukaan plat tadi. Nah, koefisien gesek untuk aliran laminer melintasi plat datar bisa dihitung secara teoritis ya, dengan menyelesaikan persamaan konservasi massa dan momentum. Ya. Sedangkan untuk aliran turbulen itu harus ditentukan secara eksperimen. Ya. Dan dinyatakan sebagai persamaan empirik atau korelasi empiris. Bedanya kalau aliran laminer dan turbulen. Pada aliran laminer, tebal lapis batas, delta ini tebal lapis batas, bisa dinyatakan dalam persamaan 4,91 kali X itu jarak dari leading edge, dibagi dengan Reynolds number pada jarak X tersebut, pangkat setengah. Kemudian CFX-nya, CFX ini adalah koefisien gesek pada jarak X, ya, koefisien gesek lokal. Ya, lokal pada jarak X dari leading edge. Samanya adalah 0,664 per Reynolds number X pangkat setengah. Ya, ini berlaku untuk Reynolds number X kurang dari 5 kali 10 pangkat 5. Ini kan kritikalnya tadi. REX critical. Ya. Sedangkan untuk aliran turbulen, tebal lapis batasnya adalah 0,38 X per REX pangkat 1/5. Dan CFX-nya, ya, koefisien gesek lokalnya, itu adalah 0,059 dibagi REX pangkat 1/5. Di mana REX adalah antara 5 kali 10 pangkat 5 dan 10 pangkat 7. Nah, ini tadi kan lokal ya, koefisien gesek lokal. Lokal. Ya. Nah,
Kalau kita mencari koefisien gesek rata-ratanya, average friction coefficient pada seluruh permukaan, maka bisa dicari berdasarkan integrasi dari local friction coefficient, koefisien gesek lokal, pada seluruh permukaan platnya tadi. Sehingga nilai CF total, atau CF rata-rata, bukan total ya, CF rata-rata, itu adalah sama dengan 1/L, integral dari 0 sampai L, L itu adalah panjang platnya, dari leading edge sampai trailing edge, ya ini panjangnya adalah L, ya. CFX dx, ya ini diintegrasikan CFX per sepanjang permukaan ini. Ya, kita punya banyak CFX nih, ya, kita integrasikan. Kalau kita masukkan nilainya, ya, per L dari 0 sampai L 0,664 per Rx pangkat setengah, ya. 0,664 ini adalah untuk aliran laminar, ya. Kita selesaikan, kita mendapatkan bahwa CF rata-ratanya adalah 1,328, CF rata-ratanya 1,328 per REL pangkat setengah. Nah, di sini yang bawah Reynolds number-nya adalah Reynolds number sepanjang plat ini. Nah, kita bisa mendapatkan juga untuk yang turbulen. Yang turbulen adalah di sini tadi ini dibulatkan ya. Ini 1328, kita kalau yang laminar dibulatkan 1328 dibulatkan di 1,33. Yang turbulen 0,074 per REL pangkat 1/5. Ya, dengan catatan di sini Reynolds number-nya kurang dari 5 kali 10⁻5, di sini Reynolds number-nya lebih dari 5 kali 10⁻5, tapi kurang dari 10 pangkat 7. Baru ini persamaan ini valid. Ya. Kalau tidak masuk dalam rentang Reynolds number ini, persamaan ini menjadi tidak valid. Nah, ini adalah cara mencari koefisien gesek ya pada permukaan. Sehingga kalau kita mempunyai sebuah plat, ya gambarannya begini, kita punya sebuah plat, ya plat ini saya letakkan dalam fluida, ya ada fluida dengan kecepatan tertentu, ada fluida, ya maka akan timbul nilai CF, ya plat ini dianggap plat tipis ya, plat tipis sehingga tidak kita meninjaunya kayak berdasarkan pada longitudinalnya. Ya. Nah, akibatnya akan ada gaya gesek ke sana. Ada gaya gesek. Nah, ini kan ada FD atau F drag-nya ya, FD. Sehingga kalau kita terapkan persamaan di sini, nilai FD-nya ini adalah menjadi apa? Nilai FD itu adalah persamaannya CF ya, kalau dalam ini gesekan ini. F mungkin bukan FD ya, kita tulis saja FF ya, gaya gesek ya. CF kali setengah rho A V kuadrat. CF kali setengah rho AV kuadrat. Nah, kalau kasusnya plat seperti ini, maka karena ada permukaan atas dan bawah, maka di sini menjadi 2 kalinya. A-nya mana? A-nya adalah panjang plat kali kalau ini. Ya kalau ini ada lebarnya ke sana. Nah, ini L kali, misalkan saya L kecil ya, L kali kecil. Nah, ini kita bisa mencari berapa besarnya gaya gesek atau gaya hambat, sebenarnya sama saja. Dalam ini adalah friction drag yang terjadi pada plat. Nah, kalau kita tinjau lagi ke persamaannya, ini, dua persamaan ini, CF sama dengan 1,33 per REL pangkat setengah, dan CF sama dengan 0,074 per REL pangkat 1/5, kita bisa melihat bahwa ada fluktuasi koefisien gesek.
lokal ya, fluktuasi koefisien gesek lokal pada permukaan plat. Di sini pada aliran laminer semakin jauh dari leading edge maka nilai CFX-nya akan semakin mengecil. Ya, semakin mengecil. Kemudian di daerah transisi dia naik, ya. Kemudian di daerah turbulen dia semakin jauh semakin mengecil lagi. Ya. Ini adalah variasi dari koefisien gesek lokal, ya, untuk aliran melintasi atau aliran melewati sebuah plat datar. Contoh nanti bisa, ini contoh tadi ya sama kasusnya. Ini adalah fluidanya adalah engine oil atau minyak mesin pada temperatur 40 derajat Celcius melintasi atau melewati flat plate ya panjang 5 meter. Ya, dengan free stream velocity-nya adalah 2 meter per detik. Nah, Anda diminta mencari drag force atau gaya drag yang bekerja pada plat per satuan lebarnya, per unit width-nya. Ya. Per unit width-nya itu berarti width-nya ini dianggap satu satuan. Ya. Jadi platnya itu dianggap panjangnya 5 meter, lebarnya ke sana 1 meter, satu satuan. Ya. Ini critical Reynolds number-nya bisa diasumsikan 5 kali 10⁻5, density-nya kita bisa peroleh ya untuk engine oil pada 40 derajat Celcius, properties-nya. Kemudian Reynolds number-nya secara keseluruhan kita bisa hitung, REL PL per V, ya, per nu, sorry. Ini adalah viscositas kinematiknya. Kemudian di sini terlihat bahwa ini masih di bawah critical Reynolds number karena baru 4 kali sekian kali 10 pangkat 4. Padahal kritikalnya kan kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5. Jadi alirannya masih laminer. Ya, sehingga nilai CF-nya ya, bisa diperoleh. Kemudian gaya drag-nya ini adalah FD ya, CF A rho V kuadrat per 2. Ini adalah untuk per satu satuan. Ini 5 panjangnya, lebarnya 1 meter. Nanti kalau Anda ukuran platnya tertentu, maka tinggal Anda kalikan dengan lebar plat yang ada. Dan ini hanya dihitung pada satu sisi permukaan plat saja ya, kalau ini kasus ini. Nanti kalau kasus berbeda ya tergantung dilihat kasusnya. Oke. Kemudian ini adalah aliran melewati silinder dan aliran melewati silinder dan sphere. Ya, kita khusus bahas di mana contohnya dalam kasus sehari-hari adalah silinder ini adalah tabung ya, tubes ya, pada heat exchanger ya misalkan shell and tube heat exchanger HE ya, shell and tube. Kemudian di sini pada shell and tube ini adalah melibatkan baik aliran internal maupun aliran eksternal. Nah, aliran internalnya di dalam tubes-nya, aliran eksternalnya itu adalah di bagian luar tubes. Jadi kalau HE shell and tube itu kan bentuk ya secara sederhana ya, saya gambarkan secara sederhana. Ini adalah seperti ini ya. Misalkan begini. Ini pipa-pipa ya, atau tubes. Ya, tubes di sini. Nah, misalkan di sini ya ini fluida masuk ya, ini fluida keluar, ini adalah yang masuk ke dalam tubes ya, ini keluar dari tubes kemudian keluar ke sini. Ini adalah untuk aliran internalnya. Kalau kemudian di sini ini adalah di bagian selnya ya, ini ada selnya ya, ini ada fluida juga masuk ya, in, kemudian ada fluida out. Nah, aliran yang terjadi di sini ini adalah aliran eksternal. Ini eksternal, yang di dalam tube ini adalah yang internal. Kemudian yang bentuk sphere ya,
kemarin sudah sempat kita singgung sedikit, yaitu adalah pada olahraga itu ada bola sepak bola, bola tenis, ya, kemudian bola golf. Ini adalah melibatkan aliran melintasi sphere, ya, bentuk sphere atau bentuk bulat. Kalau untuk kasus silinder, maka persamaan Reynolds number-nya, panjang karakteristiknya adalah diambil sebagai eksternal diameternya. Ya, ini seperti kasus internal sama ya, internal flow. Untuk silinder, maka yang panjang karakteristik pada persamaan Reynolds number-nya ini adalah dihitung pada eksternal diameter. Kemudian untuk critical Reynolds number-nya pada aliran melintasi silinder, ya, circular silinder itu atau bentuk bulat itu adalah 2 kali 10 pangkat 5. Kalau plat tadi adalah RE kritikalnya adalah 5 kali 10 pangkat 5. Kalau di sini adalah 2 kali 10 pangkat 5. Ini adalah gambar visualisasi dari aliran laminer. Laminer untuk aliran melintasi silinder ini pada Reynolds number 2000. Ya, di sini terjadi sparasi, ini ada wick di sini. Ya, Anda bisa lihat sebenarnya wick-nya itu kalau Anda lihat ini ada vortex di sini. Ya, ini melingkar di sini. Ya, ini ada vortex melingkar di sini juga. Ya. Kemudian di sini dia akan ini. Nah, ini ya berantakan area, melingkar-lingkar, vortex-vortex yang melingkar-lingkar sambil bergerak ke belakang. Nah, bentuk aliran yang melintasi silinder atau sphere ini adalah sangat berpengaruh terhadap total drag koefisiennya, nilai CD-nya. Ya. Baik friction drag maupun pressure drag-nya itu bisa sangat berpengaruh. Ya. Kemudian tekanan tinggi dengan adanya titik stagnasi dan tekanan rendah pada sisi yang berlawanan di daerah wick-nya ini akan menghasilkan gaya neto pada bodi yang menimbulkan menjadi gaya drag, ya, karena arahnya adalah searah aliran. Ya. Gaya drag terutama adalah kalau akibat dari friction drag itu adalah terjadi pada Reynolds number rendah. Jadi yang dominan untuk Reynolds number rendah itu adalah gaya friction drag atau gaya gesek. Ya. Kemudian ini terjadi pada Reynolds number kurang dari 10. Tapi untuk Reynolds number tinggi, misalkan lebih dari 5.000, maka yang dominan adalah pressure drag. Ya, ini yang mendominasi adalah pressure drag-nya. Oke. Ini adalah contoh nilai CD, variasi nilai CD terhadap besar nilai CD terhadap Reynolds number. Ini untuk smooth cylinder atau silinder yang halus dan bentuk bulat. Kita bisa melihat bahwa semakin tinggi Reynolds number-nya, meningkat Reynolds number, nilai CD-nya akan turun, ya, menurun. Ya, smooth cylinder di sini pada Reynolds number di atas berapa ini? 1, 2, ya sekitar 2 kali, enggak 2, 4 nih ya, 2, 4, 6, 8, ya sekitar 2 lebih ya, 2 kali 10 pangkat 1, ya, Reynolds number dia mulai yang smooth cylinder punya CD yang lebih tinggi dari yang sphere. Kemudian ini lebih detail lagi ya, tadi kita sudah bahas Reynolds number kurang dari 1, gripping flow. Drag coefficient menurun dengan peningkatan Reynolds number, ini di sini ya. Gripping flow kan
di sini. Nah, creeping flow kan di sini. Ya. Drag coefficient berkurang dengan peningkatan Reynolds number dan tidak ada separasi. Pada Reynolds number 10, separasi mulai terjadi pada bagian belakang bodi dengan terjadi bentuknya vortex shading, ya, dimulai pada sekitar RE 90. Ya. Pada moderate range di sini RE lebih dari 10,3 kurang dari 10,45, drag coefficient-nya relatif konstan. Ini adalah menjadi karakteristik dari blunt bodies, ya, blunt bodies atau belah bodies sama saja. Benda-benda yang non aerodinamik. Ini dia akan mempunyai drag coefficient yang hampir konstan pada Reynolds number lebih dari 1000 kurang dari 100.000. Jadi di sini lebih dari 1000. Nah, di area ini, ya, area ini bisa dianggap nilainya itu hampir konstan, nilai CD-nya. Nah. Ini adalah visualisasi sebuah sphere halus, ya, smooth sphere. Untuk Reynolds number 15.000, ini yang atas. Anda bisa lihat di sini dia transparasi. Ya, kemudian di sini terbentuk wake. Ya, terbentuk wake. Dan yang B ini adalah sphere di mana Reynolds number-nya lebih tinggi 30.000 dan ada trip wire. Trip wire itu kabel, ada kabel atau kawat, ya, kawat. Ada kawat yang dipasangkan. Trip itu sebenarnya jebakan, ya, trip wire itu kawat jebakan. Kemudian apa yang terjadi dengan tambahan trip wire? Ini pada Reynolds number 30.000. Ini adalah trip wire-nya dipasangkan di sini. Ya, ini ada trip wire. Akibat adanya trip wire ini, ada penundaan boundary layer separation. Ada penundaan separasi. Separasinya ini bergeser menjadi di sini. Nah, ini adalah titik separasinya mundur di sini. Nah, akibatnya kalau ada penundaan separasi, maka ini akan mempunyai nilai CD yang lebih rendah dibandingkan yang atas. Nah, CD, katakanlah ini CD1, ini CD2, di mana CD2 kurang dari CD1. Nah, ini menunjukkan nilai separasi. Nah, efek dari kekasaran juga sama. Secara umum, efek kekasaran ini akan meningkatkan koefisien drag pada aliran turbulen. Ya. Ini terutama untuk kasus streamline bodies atau benda-benda aerodinamik. Untuk blunt bodies atau benda non aerodinamik seperti pada silinder atau pada sphere atau pada benda bulat, justru penambahan kekasaran pada permukaan ini malah menurunkan drag coefficient. Sebagai contoh adalah untuk sphere. Nah, ini yang salah satu penjelasan yang cocok dengan yang ditanyakan minggu kemarin seperti kasus bola golf. Ya. Penambahan kekasaran pada permukaannya menurunkan drag coefficient. Ini dilakukan dengan mengubah boundary layer menjadi turbulen pada Reynolds number yang rendah. Ya, ini yang penting di sini, yaitu kekasaran permukaan itu adalah mengubah lapis batas menjadi turbulence pada Reynolds number yang lebih rendah. Hal ini akan menyebabkan fluida menjadi
dekat ya, tetap melekat pada bodi sampai ke belakang. Jadi yang sebelumnya seharusnya dia kalau laminer itu, aliran laminer itu di sini lepas, ya, karena ada tripnya, maka dia menjadi turbulen, dia sampai ke belakang masih melekat. Alirannya memang menjadi turbulen, di sini dia di trip berubah menjadi turbulen. Nah, akibatnya wake-nya menjadi lebih kecil, ya, menjadi lebih sempit, sehingga menurunkan gravity drag. Kalau dibandingkan dalam bentuk grafik mungkin terlihat, kita punya bola golf di sini. Kemudian ada beberapa bola dengan nilai kekasaran tertentu, ya, relatif roughness yang berbeda-beda, epsilon per D berbeda-beda. Di sini ada epsilon per D 1,25 kali 10 min 2, 5 kali 10 min 3, dan seterusnya. Ya. Bola golf berarti paling kasar. Ya. Dalam hal ini bola golf paling kasar. Dan ini paling halus ini yang smooth. 0. Epsilon per D-nya sama dengan 0 atau smooth. Ya. Pada rentang Reynolds number di awal, kurang dari 4 kali 10 pangkat 4 mungkin masih sama. Begitu lebih dari 10 pangkat 4 mulai menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Di sini terlihat bahwa untuk yang dengan kekasaran tertentu, ini akan menguntungkan, jauh lebih menguntungkan dibandingkan yang halus, sampai dengan Reynolds number 2 kali 10 pangkat 5. Ya, ini adalah batas apa? 2 kali 10 5 adalah angka Reynolds kritis, ya, untuk bola dan silinder. Untuk flat bed tadi yang 5 kali 10 pangkat 5. Jadi menguntungkan sampai daerah ini. Ya. Begitu sampai di daerah 4 kali 10 pangkat 5 di sini, maka yang halus yang menjadi lebih kecil nilai CD. Nah, ini meningkat. Ya, ini menguntungkan sampai batas Reynolds number kritis. Kalau bola golf dia cukup sampai di sini, ya, sekitar 4, berarti 6, ya, 6 kali, hampir 8 kali 10 pangkat 5. Ya, katakanlah 7 kali 10 pangkat 5 lah. Ya, paling rendah. Oke. Untuk drag. Selanjutnya untuk lift, ya, saya lanjutkan dulu, kita saya lanjutkan sedikit tentang lift, nanti kita lanjutkan minggu depan. Oh, ini aja, saya berikan gambaran bahwa lift itu adalah sebenarnya penjelasannya banyak hal, ya. Seringkali apa yang menyebabkan terbentuknya atau terjadinya lift atau gaya angkat. Itu seringkali yang menjadi pertanyaan adalah itu. Nah, kalau kita lihat dulu definisinya. Lift ini adalah sebagai komponen gaya. Ya. Akibat ini adalah komponen gaya Neto, ya. Akibat dari gaya viskus dan gaya tekan, ya, di mana arahnya adalah perpendikular atau tegak lurus terhadap aliran, terhadap arah aliran. Sedangkan lift koefisien didefinisikan sebagai gaya angkat dibagi setengah rho V kuadrat kali. Ya. Nah, ini airfoil, biasanya ini dinyatakan sebagai span. Nah, span itu FB itu biasanya harusnya semi span, ya, kalau yang sepanjang itu S, ya. Oke, nggak apa-apa. Span. Ini ada platform areanya, ada angle of attack, tadi saya jelaskan, ada chord, ya. Ini adalah penjelasan komponen-komponen dari airfoil. Pada airfoil, khusus untuk airfoil, kontribusi dari gaya viskus terhadap lift ini adalah diabaikan. Ya. Karena wall shear
gaya geser pada dinding, ini paralel terhadap surface dan arahnya itu adalah hampir normal terhadap arah liftnya. Ini jadi bisa diabaikan. Ya, kita hanya peduli yang akibat tekanan saja. Ya, ada tapi kecil sekali, ya, bisa kita abaikan. Oke. Nah, ini adalah contoh penjelasan beberapa yang menyebabkan gaya angkat, ya, bisa menghasilkan gaya angkat. Ini kalau ini sebelum ke sana, ini adalah bentuk rotasional dan actual flow yang melintasi simetrik dan non-simetrik two-dimensional airfoil. Rotasional itu aliran non-rotasi, ini adalah aliran ideal, ya, fluida ideal. Rotasional ini untuk fluida ideal. Kalau pada fluida ideal, ya, kalau dilihat alirannya seperti ini, ya, stagnation point-nya ada di 2 titik, yaitu di bagian leading edge dan di trailing edge, dua-duanya stagnation point. Ya. Kalau seperti ini, di mana ini arah alirannya begini, maka di sini adalah tidak akan timbul gaya angkat pada airfoil. Sedangkan pada aliran yang irotasional yang melintasi airfoil non simetri, ini kan airfoil simetri atas bawah sama. Ini non simetri, ini juga tidak akan menghasilkan gaya angkat. Ya. Karena ini Anda bisa lihat alirannya semuanya kembali arahnya sama. Nah, untuk actual flow, nah, di sini ada akibat dari adanya airfoil ini, dia membelokkan streamline-nya menjadi menuju ke bawah. Ya. Akibatnya, ya ini kalau ini dipakai berdasarkan hukum Newton, aksi reaksi. Karena ada aksi yang membelokkan udara ini ke bawah, maka sebagai reaksinya, maka reaksi yang diterima oleh airfoil ini, dia akan menerima gaya ke atas. Kemudian ada lagi yang biasanya penjelasan yang terkenal adalah, yang paling gampang dimengerti adalah berdasarkan Bernoulli. Berdasarkan Bernoulli, aliran yang mempunyai kecepatan lebih tinggi ya, akan mempunyai tekanan lebih rendah. Ya, Bernoulli menyatakan seperti itu. Kecepatannya tinggi, kecepatannya meningkat, maka tekanannya rendah. Kalau kecepatannya lambat, tekanannya naik. Nah, aliran fluida yang melintasi airfoil itu seperti ini, misalkan ada gambar di sini. Bagian atas ini akan dipercepat. Ada peningkatan kecepatan. Ya, fluida di sini kecepatannya naik. Jangan yang di bawah kecepatannya lebih lambat. Ya, karena ada perbedaan kecepatan aliran fluida di atas dan di bawah, maka akan timbul perbedaan tekanan antara atas dan bawah juga. Ya, tekanan atas menjadi lebih rendah, tekanan atas menjadi lebih tinggi daripada yang atas, maka akan netonya akan ada gaya naik. Itu Bernoulli. Kemudian ada lagi adalah berdasarkan rotasi, ya, vortex yang terjadi. Ada sirkulasi, teori sirkulasi. Nah, ada sirkulasi seperti ini, ya, jadi pada airfoil ini ada aliran yang sebenarnya begini, ada sirkulasi di secara imajiner, ya, ada sirkulasi fluida di dekat permukaan airfoil. Karena arah sirkulasinya seperti ini, clockwise, ya, clockwise, maka akibatnya dia akan mempercepat aliran yang di atas dan memperlambat aliran
di bawah. Ya. Nanti ditambahkan ke sana, karena ada aliran ke sini juga. Ya, di atas percepat, bawah perlambat, sehingga timbul kembali ke Bernoulli, timbul gaya angkat. Ya. Itu ada 3 teori ya, sebenarnya secara umum ada 3 teori yang menjelaskan gaya angkat, yaitu yang pertama adalah Bernoulli, kemudian yang kedua adalah Newton, dan yang ketiga adalah sirkulasi. Anda boleh menjelaskan pakai mana yang Anda pahami. Gambar yang di sebelah ini adalah menyatakan perbedaan tekanan. Ya. Ini Anda nanti kan di fenomena dasar mesin, praktikum FDM, juga akan melakukan eksperimen mengenai tekanan ya, pada permukaan airfoil seperti ini. Ya. Di sini ada, ini adalah menyatakan distribusi tekanan pada permukaan. Jadi akibat fluida melintasi airfoil, maka ada perbedaan beberapa distribusi di sini. Bagian leading edge di sini, kalau Anda lihat arah panahnya adalah menuju pada airfoil, vektornya. Di sini arah panah yang menuju airfoil ini menyatakan bahwa tekanannya itu adalah di atas tekanan atmosfer. Ya, tekanan di atas atmosfer. Ya, di mana tekanan terbesar adalah tekanan stagnasi. Kemudian di atas permukaan airfoil, di sini adalah tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Meninggalkan airfoil, tekanan di bawah atmosfer. Yang di bawah daerah ini juga karena arah panahnya meninggalkan airfoil, ini juga mempunyai tekanan di bawah atmosfer. Yang ini di atas atmosfer. Yang ini juga di atas atmosfer. Ya, nah, sebagai akibatnya, kalau tekanan ini kita total semuanya, ya, Anda bisa melihat, bisa membayangkan, ini ada tekanannya rendah. Jadi, katakanlah dia menghisap ke atas. Tapi juga ada yang menghisap ke bawah. Nah, kalau magnitudenya, besarnya tekanan bisa diwakili oleh panjangnya panah ini, maka Anda bisa melihat bahwa hisapan ke atas ini lebih besar daripada hisapan ke bawah. Masih ditambah tekanan dari bawah ke atas di bagian belakang ini. Ya, tekanan di bawah ke atas. Tekanan bawah ke atas ini ada yang menekan ke bawah juga, ada menekan ke bawah di sini. Ya, dan ini menekan ke arah belakang, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang menekan ke belakang. Nah, ini semua sebenarnya menggambarkan bahwa kalau kita integrasikan semuanya, gaya tekan ini kita integrasikan menjadi tegak lurus terhadap kita proyeksikan dulu semuanya ke arah tegak lurus permukaan, tegak lurus aliran dan sejajar aliran, maka Anda akan mendapatkan gaya lift dan gaya drag. Nah, ini biasanya digambarkan hasil pengukuran. Ini kan sebenarnya menyatakan hasil pengukuran tiap titik ya, misalkan di sini. Ada beberapa lubang-lubang misalkan. Kalau Anda praktikum, ini ada pada permukaan airfoilnya ini ada lubang-lubang pada permukaannya. Nanti diukur. Nah, dari situ akan terlihat kalau digambarkan kira-kira seperti ini kan. Nah, kemudian dari sini nanti akan digambarkan dalam bentuk kurva distribusi tekanan, yaitu adalah coefficient of pressure. Ya, pressure komponen ini digambarkan sebagai CP, di mana koefisien tekanan ini adalah diperoleh dari tekanan statik, P statik ini adalah tekanan pada permukaan airfoil, dikurangi P aliran yang undisturbed,
yang tidak terganggu. Jadi kalau aliran undisturbed itu yang di sini, ya, yang menuju ke airfoil di sini. Nah, yang belum terganggu oleh airfoil ini adalah P, yang undisturbed pressure. Yang P di sini, ini adalah P di sini. Ini P kecil-kecil. Ini adalah P statik. Ya, P statik. P statik. Yang P ini adalah P di depan airfoil, ya, di upstreamnya. Dibagi dengan tekanan dinamiknya atau setengah rho V. Nah, V ini juga, V ini adalah V undisturbed di sini, ya, V upstream. Ya, V upstream. Nah, ini dari sini Anda bisa, kalau Anda mendapatkan data tekanan di tiap titik, ya, Anda bisa menggambarkan grafik CP-nya seperti ini. Itu kira-kira. Ini teori sirkulasi tadi yang saya jelaskan tadi. Ini kalau berkaitan dengan Bernoulli, airfoil akan menghasilkan lift dengan mengubah kecepatan udara melintasi bagian atas dan bagian bawahnya. Ya. Sudut serang pada airfoil atau camber, camber itu hanya dimiliki oleh airfoil yang non simetri. Seperti ini adalah airfoil non simetri, dia ada cambernya. Camber, garis camber itu membagi dua, atas bawah sama panjang. Jadi kalau ini misalkan gambar saya presisi ya, atas bawah sama panjang ini adalah garis cambernya. Jadi cambernya itu bisa berupa, biasanya berupa garis lengkung. Nah, dia adalah garis yang membagi dua, thickness atas bawah sama. Sedangkan chord kan menghubungkan antara leading edge ke trailing edge. Kalau airfoil simetri, maka cambernya berimpit dengan chordnya. Itu untuk airfoil simetri. Nah, untuk airfoil yang dengan punya sudut serang, itu untuk yang pada airfoil simetri akan menghasilkan gaya angkat kalau dia ada sudut serang positifnya. Ya. Kalau airfoil non simetri dan sudut serangnya 0, akibat ada camber itu akan menyebabkan udara melintasi bagian atas menjadi lebih cepat dibandingkan udara yang melintasi bagian bawah. Sehingga bagian yang mempunyai kecepatan tinggi akan menghasilkan tekanan lebih rendah dibandingkan bagian bawah. Ya, sehingga cenderung mengangkat airfoil. Jadi bukan terangkatnya itu bukan karena bagian bawah itu menekan semua ke atas, bukan ya. Bukan, terangkatnya itu bukan karena ini. Ini sama-sama negatif bisa. Atas bawah tekanannya sama-sama negatif. Tapi tekanan negatif di atas lebih besar, lebih negatif ya. Ya, tekanannya lebih kecil dibandingkan yang bawah. Sehingga seperti ini terhisap ke atas. Oke. Kemudian kalau diintegrasikan ya perbedaan tekanan antara atas dan bawah, maka kita bisa mendapatkan net lifting force-nya. Ya, kalau ini mau diintegralkan, ya, perbedaan antara tekanan atas dan bawah dan integralkan, kita bisa mendapatkan net lifting force-nya. Ya, atau ini area di sini ya. Nah, upper surface dari sayap ini adalah dia memberikan kontribusi 2/3 dari total lift. Ya. Jadi paling besar itu yang upper surface ini, ya, bukan yang bawah, tapi justru upper surface ini yang memberikan kontribusi total lift lebih besar, itu 2/3. Ya. Suction-nya seperti dihisap ke atasnya itu memberikan kontribusi lift lebih besar daripada tekanan dari bawah yang mendorong airfoil ke atas. Ya, ini simulasi ini tadi sudah saya singgung sekilas ya. Ini aktual flow field. Ya, ini adalah kecepatan aliran sekitar airfoil. Kemudian di sini dijumlahkan dengan ini. Ini pada lokal airfoil di sini sekitarnya ada sirkulasi. Ya, akibatnya
yang di bagian atas menjadi lebih besar. Ya. Atau penjelasan bisa juga dibalik ya, bisa dibalik. Kalau aktual full field-nya seperti ini Anda bisa melihat vektor kecepatannya lebih besar, ini lebih kecil. Nah, kalau di free stream velocity vektornya dikurangi dengan lokal vektornya, lokal vektornya dikurangi dengan free stream, ya, maka kita bisa mendapatkan, ini kan lokal vektornya ini ya, lokal vektornya ini lokal vektor kecepatan. Lokal vektor kecepatannya ini dikurangi dengan free stream. Nah, misalkan ini. Kalau dikurangi dengan free stream, kita bisa mendapatkan sirkulasinya ini. Karena ini lebih rendah dari free stream, yang bawah ini adalah kurang dari free stream, yang atas ini adalah lebih besar dari kecepatan free stream. Akibatnya karena ini dikurangi dengan free stream, maka yang atas ini masih ada arahnya secara jarum jam ke kanan, yang bawah karena lebih kecil menjadi negatif, arahnya menjadi ke belakang. Sehingga ini akan terbentuk sirkulasinya. Ini yang dinamakan sirkulasinya seperti ini. Jadi bisa terus menjadi teori bahwa sirkulasi ini yang menyebabkan semakin besar sirkulasinya ini, ya, sirkulasinya ini semakin besar, vektor kecepatannya, ya, vektor kecepatan sirkulasi ini panahnya semakin besar, ya, maka gaya angkatnya juga akan semakin besar. Oke. Nah, itu dulu ya. Saya sebenarnya ingin menunjukkan waktunya nggak apa-apa, saya tunjukkan satu gambaran yang lebih. Anda bisa, ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk apa ya, make flu ya, tapi bisa saya tampilkan. Ini adalah ada sebuah software, kita bisa mewakili mana ya? Kita bisa share screen saja. Oke, share screen. Saya mau menunjukkan sebuah software. Mana ya? Saya bisa dulu. Nah, ini adalah Qubit ya, saya kelihatan ya. Jadi Qubit ini sebenarnya software untuk merancang turbin angin. Ya. Ini saya mau menunjukkan untuk airfoil yang tertentu. Jadi misalkan saya buat airfoil simetri misalkan. 0012 ini yang umum dipakai untuk praktikum. Nah, ini contoh airfoil simetri. Ya, bentuknya seperti ini dengan thickness-nya adalah 12% dari panjang chordnya, thickness-nya. Nah, kalau saya buat analisis, ini sembarang dengan kecepatan tenor number-nya adalah 1 juta, katakanlah. 1 juta tenor number-nya. Ya, saya analisis dengan tenor number 1 juta. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini Anda bisa lihat, saya sedikit. Nah, kalau Anda lihat di sini, sorry. Nah, ini yang airfoil-nya tadi, ini adalah menyatakan
besarnya apa ya, tekanan tadi ya, CP tadi. Ya. CP yang terjadi pada pressure yang terjadi pada permukaan airfoil. Kalau saya perlihatkan dalam bentuk 0, sudut serang 0, ya, besar ya, sudut serang 0. Anda lihat di sini adalah daerah stagnasinya itu di depan sini. Yang lurus ini adalah stagnasinya. Ini punya tekanan positif. Panahnya ini semuanya mengarah ke luar, menjauh dari airfoil. Ini adalah tekanan negatif. Yang bagian belakang ini ada tekanan positif. Ya, bagian belakang ini di trailing edge. Ya. Nah, kalau ini saya naikkan sudut serangnya, misalkan saya kasih sudut serang 5 derajat, nah, ini sudah timbul gaya angkat. Ya. Ada suction ke sana, ada gaya angkat. Ya. Ada gaya angkat pada airfoil. Di mana dia akan semakin besar kalau sudut serangnya semakin besar. Ya. Kemudian nanti pada titik tertentu, ya, kalau dalam hal ini adalah kalau kita lihat di grafik CL-nya, ini adalah grafik CL-nya, pada sudut serang 15, di atas 15, dia mulai menurun. Kalau saya gambarkan di sini, bagaimana kalau di atas sudut serang 15 sampai 15? Nah, ini grafiknya, grafik CL-nya. Nah, grafik CP-nya seperti ini, dia menurun. Ya, mulai berkurang. Areanya ini menjadi berkurang dibandingkan misalkan yang 14. Ya, 14 itu masih lebih luas. Nanti kalau saya naikkan menjadi 18 misalkan, nah ini menjadi lebih sempit lagi. Ini sebenarnya sudah kondisi stall, ya, karena di sini menjadi datar garisnya. Mungkin nggak begitu kelihatan ya. Garisnya biru sekali. Nah, ini kita bisa menggunakan alat bantu ini untuk melihat. Ini sebenarnya programnya bisa pakai softwarenya Xfoil juga bisa. Ya, punya Xfoil juga. Ini kalau saya masukkan yang naka yang berbeda, misalkan yang non dim simetri, saya bisa mendapatkan. Nah, ini adalah yang hijau ini, yang garis hijau ini adalah untuk naka untuk airfoil non simetri. Kalau saya buat analisis, new folder 412, oke. Analisis. Nah, ini adalah untuk yang non simetri, sudut serangnya saya ubah ke 0 derajat untuk memberi gambaran. Nah, nol derajat. Nah, 0 derajat di sini Anda bisa lihat dia sudah punya gaya angkat. Airfoilnya ini sudah punya gaya angkat. Ini pada 0 derajat. Kalau saya ubah sudutnya menjadi 5 derajat misalkan, nah, gaya angkatnya semakin besar. Ya. Ini Anda bisa lihat luasannya di sini itu mewakili gaya angkatnya. Saya naikkan lagi misalkan 7, nah, semakin luas. 10. Ya. Ya. Hasil integrasinya kan ini, luasan ini. Ini adalah menyatakan gaya. Nah, gitu. Oke. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan minggu depan karena sudah 1,5 jam. Masih banyak ya, ini untuk gaya angkat. Ya, sebenarnya bisa Anda lihat di penjelasannya. Mungkin di sini ada beberapa slide sedikit. Nah, ini lebih detailnya. Ini contoh-contoh ya tambahan dari saya. Mungkin di buku MacFlow-nya tidak ada. Ini sedikit tambahan saja. Nanti bisa Anda lihat. Oke. Oke, saya rasa saya tutup dulu karena sudah 1,5 jam. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan minggu depan. Mungkin di awal perkuliahan Anda bisa langsung bertanya. Ini yang kelas B kok belum ada yang ngisi chat ya? Presensi via chat ya, jangan lupa. Karena saya ini yang paling mudah.
nanti setiap kuliah langsung isi kolom chatnya untuk kelas B, nggak usah disuruh. Ya. Minggu kemarin, waktu saya tutup saya tutup Zoom-nya itu masih ada yang fotonya hadir tetapi tidak ngisi di chat ya. Jadi sampai saya tutup jam berapa itu ya? Jam 5:30 itu kok masih terpampang. Jadi kemungkinan pasang foto terus tidur ya. Ya, monggo. Tapi tidak tercatat akhirnya kalau Anda begitu ya, tidak tercatat di presensi saya. Ayo cepat sebelum saya akhiri. Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Untuk kelas C silahkan kalau mau live dari room boleh ya. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. yang sudah ngisi presensi boleh meninggalkan Zoom. Ya, Terima kasih, Pak. Ya.